Apakah Ruben dan Sarwenda ada potensi untuk rujuk di kemudian hari? Mari kita prediksi, teman-teman. Untuk perasaan Ruben pada Sarwenda, saya ingin tahu terlebih dahulu. Dan untuk perasaan Sarwenda pada Ruben saat ini, apakah suatu saat nanti mereka bisa rujuk? Dari Rubennya di sini sebenarnya dia masih ada keinginan untuk bisa lebih dekat lagi dengan Sarwenda. Karena bagaimanapun Sarwenda adalah ibunya anak-anak. Makanya di sini ada simbol 10 koin, ada simbol 9 koin. Di mana setelah dia bercerai, dia menyadari bahwa Sarwenda ini adalah sosok ibu yang mandiri. Sosok ibu yang bisa berjuang demi keluarganya. Nah, setelah dia bercerai, sepertinya ada penyesalan di sini. Makanya di sini ada simbol jungkir balik. Ada penyesalan, ada menyadari bahwa Sarwenda adalah seorang ibu yang tangguh, ibu yang kuat. Nah, ada 10 koin, berarti ada kenyamanan saat Ruben hidup dengan Sarwenda. Ada kayak kecocokan saat Ruben hidup dengan Sarwenda. Akan tetapi karena ego, pada akhirnya mereka berpisah. Jadi di sini harapan Ruben untuk bisa bersama Sarwenda lagi, ada perasaan-perasaan yang terbesit di dalam hatinya. Lebih ke arah penyesalan karena apa yang sudah dilakukan kala itu, karena ego ini ya. Jadi untuk Ruben masih berharap untuk bisa lebih dekat dengan Sarwenda. Harapannya seperti itu. Waduh, ada penampakan di belakang saya tadi. Ada sosok hitam yang kayak seliwer di belakang saya tadi. Kenapa ya? Saat saya memprediksi Ruben ada penampakan seperti itu. Ya kenapa? Kita nggak membahas itu, ya sudahlah. Mungkin ada yang nggak suka ketika Ruben ini ada keinginan dekat lagi dengan Sarwenda. Kemudian dari perasaan Sarwenda, dia bersama Ruben hanya ingin sebatas kerjasama. Karena Ruben adalah ayah dari anak-anaknya. Tidak lebih dari itu. Karena Sarwenda lebih menghargai hadirnya sosok yang baru di dalam hidupnya daripada kembali dengan Ruben. Kenapa begitu? Karena dia akan memilih-milih sosok yang tepat untuk sebagai papanya anak-anak atau yang bisa membahagiakan dirinya. Walaupun itu tidaklah mudah, karena sebagai seseorang single parent yang memiliki anak 3, ketika ada sosok laki-laki yang mendekat, pastinya harus ada perjuangan-perjuangan yang harus ditaklukkan, mendekati anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan itu nanti bisa dilakukan, yang artinya dengan Ruben ini Sarwenda sudah tutup buku. Dia tidak ingin lagi adanya hubungan yang lebih dalam lagi. Jadi dia berharap dengan Ruben ini sebatas kerjasama sebagai orang tua dari anak-anaknya, tidak lebih dari itu. Dan dia sudah menutup lembaran hidupnya dengan Ruben dan berusaha membuka lembaran baru dengan sosok yang baru nantinya. Seperti itu ya. Jadi yang lebih berharap ini Rubennya sebenarnya. Karena di sini Rubennya ada penyesalan, kenapa saya saat itu terlalu ego yang begitu kuat menguasai diri saya, sehingga saat ini kehidupan saya menjadi kayak sepi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, apakah mereka ada potensi untuk rujuk? Ada The Emperor. Ya,
yang artinya agak sulit karena mereka sudah beda agama, sudah beda keyakinan. Ditambah lagi dari Sarwendanya sudah tidak menginginkan Ruben kembali kepadanya, lebih ke arah tetap menjalin hubungan baik karena Ruben adalah papanya anak-anak. Tapi untuk rujuk sudah tertutup buat Sarwenda. Artinya Sarwenda sudah tidak ingin rujuk. Dia sudah menutup lembaran lama dan ingin membuka lembaran baru. Dan di sini untuk rujuk agaknya sangat sulit ya, karena mereka beda keyakinan. Juga ada simbol The Emperor ini, sebuah aturan-aturan yang sangat sulit disatukan. Karena di negara Indonesia ini pernikahan beda agama sangat sulit ya. Ditambah lagi dari proses perjalanan mereka bercerai, tentunya itu juga akan menjadi bahan pertimbangan dari Sarwenda. Kenapa saat bercerai dulu tidak menenangkan diri? Kenapa harus dikuasai dengan ego? Andai kata kala itu Ruben introspeksi diri, menenangkan diri dan lain sebagainya, tentunya salah langkah ini mungkin tidak akan terjadi. Dan saat itu saya sudah beberapa kali memprediksi loh tentang Ruben. Walaupun saat itu prediksinya memang mereka bakal cerai, tapi saya berusaha agar Ruben bisa tidak melakukan hal itu. Tapi ya begitu teman-teman. Pada akhirnya Ruben kekeh melakukan gugat cerai pada Sarwenda, yang ujungnya setelah bercerai hidupnya menjadi kurang bagus. Mungkin dia dimudahkan dalam rezeki, tapi dari kehidupan sisi yang lainnya ada perasaan-perasaan yang merasa kurang beruntung di sini. Makanya ada simbol orang jungkir balik. Keputusanmu menceraikan Sarwenda itu adalah keputusan yang terburuk yang membuat hidupmu menjadi terburuk. Dan yang perlu kalian ketahui tadi itu di belakang saya ada penampakan ya, sosok hitam-hitam. Ketika saya membahas Ruben, apakah Ruben masih ada keinginan untuk bersama Sarwenda? Sosok itu melihat siapakah gerangan, siapakah yang memerintahkan sosok itu. Ya semoga saja yang terbaik buat Ruben dan Sarwenda. Yang intinya ada seseorang yang tidak menginginkan Ruben menjalin hubungan lagi dengan Sarwenda. Ruben dekat lagi dengan Sarwenda dan anak. Ada yang tidak menginginkan hal itu. Kenapa hal itu tidak diinginkan oleh orang tersebut? Kita nggak tahu orang tersebut itu siapa ya. Kenapa hal itu tidak dikehendaki orang tersebut? Karena ada sebuah perencanaan. Ruben banyak uang, Ruben berduit, ingin menikahi Ruben agar kehidupannya lebih bahagia lagi. Itu mimpinya. Jadi begini, ada seseorang yang bermimpi untuk bisa menjalin hubungan dengan Ruben, bahkan untuk bisa menikah dengan Ruben. Salah satunya karena Ruben ini adalah sosok yang berduit. Dan ini sudah menjadi mimpinya, sudah menjadi rencananya. Makanya ketika saya memprediksi Ruben tadi, ada sekelebatan. Tapi di sini sekelebatan itu bukan berupa manusia. Bisa jadi energi dari orang tersebut, karena energinya hitam yang saya lihat tadi, yang tidak menyukai ketika Ruben ada kedekatan kembali dengan Sarwenda, juga dengan anak-anaknya. Dan ternyata orang tersebut memiliki keinginan untuk menikah dengan Ruben. Salah satunya karena Ruben sosok yang kaya, sosok yang mapan ini. Dan rencana-rencana itu sebenarnya sudah disusun untuk mewujudkan mimpinya, cita-citanya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga Ruben bisa tercerahkan. Jangan salah memilih pasangan. Dan untuk Sarwenda juga begitu. Semoga ditemukan jodohnya yang terbaik, andai kata tidak ada keinginan rujuk dengan Ruben. Kita berdoa saja yang baik-baik buat mereka.